Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu cerita dari Ja'far bin Khattab, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau didatangi tamu orang miskin minta makanan. Kemudian saat itu dia belum masak. Lalu istrinya keluar dari dapur memberikan telur 4 butir. Begitu girangnya orang miskin itu dikasih telur 4 butir, kemudian pulang. Dari hari itu senggang beberapa hari, ada teman dari Ja'far bin Khattab datang kepada Ja'far bin Khattab, bertamu ke rumahnya. Dan saat itu temannya yang bertamu itu membawakan 40 butir telur. Kemudian mereka reuni kecil-kecilan, mereka makan, mereka berbagi cerita, senda gurau tawa. Kemudian setelah pulangnya temannya itu yang memberikan butir 40 dari telur, 40 butir telur. Lalu istrinya membuka telur itu, ternyata yang 10 adalah busuk. Seketika langsung menyampaikan kepada Ja'far bin Khattab. Kalau orang Indonesia, terutama Kudus, mas, temanmu kok memberi telur 10 busuk, 40 telur, tapi yang 10 kok busuk mas, kenapa ya? Langsung Ja'far bin Khattab introspeksi. Ya Allah dek, kemarin saya lupa, ternyata 4 butir yang saya kasihkan orang miskin itu, yang 1 adalah busuk dek, aku lupa. Oh gitu ya mas. Berarti Ja'far bin Khattab di hari sebelum dia mendapatkan telur 40 atau 40 butir telur, itu beliau bersedekah 4 butir telur, yang 1 busuk. Makanya kemudian Ja'far bin Khattab langsung introspeksi dan langsung connect ke Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, sungguh engkau benar. Ternyata kemarin aku itu sedekah 4 butir telur, yang 1 busuk. Di hari ini saya mendapatkan 40 butir dan yang 10 busuk. Berarti engkau benar wahai Allah, bahwa kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali, kejelekan juga akan dilipatkan 10 kali. Sesuai firman Allah, ternyata ini adalah sinkronisasi dari ayat Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada orang lain, 1 kebaikan akan dibalas 10 kebaikan.
Dan barang siapa yang telah memberikan kejelekan kepada orang lain akan dibalas 10 kejelekan juga. Maksudnya Al-Quran ini, jadi kita harus paham ini memaknai. Jikalau kita sedekahnya itu baik, jadi kita sedekah semisal memberikan pakaian baru ke orang lain, maka suatu saat nanti, kalau di akhirat pasti, dan kadang di dunia ini juga dipercepat oleh Allah. Semisal, jadi ada kemat sedekah pakaian yang bagus, pakaian baru ke orang lain, maka di akhirat pasti akan dibalas, dikasih 10 pakaian bagus oleh Allah. Bahkan kadang di dunia dia juga akan dikasih 10 pakaian bagus oleh Allah, entah dari siapa. Kemudian kebalikannya, jikalau semisal Paijan karena dia itu orangnya super pelit, kayak 100 setan pelitnya itu. Jadi dia sedekahnya itu baju yang sudah bolong-bolong, jadi ketiaknya bolong, kemudian dari bagian yang yang erotis itu bolong-bolong itu. Misal katok juga gitu. Jadi ngasihnya ke orang itu dia pelit, 100 setan pelitnya, ngasih yang jelek-jelek. Itu nanti juga akan dibalas oleh Allah, dikasih satu pakaian jelek, pakaian sobek-sobek, rombengan, akan dibalas oleh Allah 10 pakaian jelek juga. Semisal lagi, kadang orang itu kalau yang jelek itu tidak pelit. Semisal saat ada orang minta sedekah, Bapak Ibu sedekah, kemudian buka dompet itu, dompet isinya 50.000, masih bagus, masih kinyir-kinyir dari bank. Kemudian yang 10.000 grass, kinyir-kinyir baru semua. Yang 20.000 juga gitu. Wah, eman-eman ini. Kalau yang 10.000 masih baru, masih grass, kinyir-kinyir, 20.000 masih bagus, yang 50.000 masih bagus, ya, yang raja-raja juga masih bagus. Ini ada 100.000 sudah jelek, hampir sobek. Cara wong Jawa 100.000 tapi kiwir-kiwir, wis kudu suwek. Ya, yang si Paijan ini tidak merasa pelit, berarti nggak merasa ini ya 100.000 yang sobek ini, yang hampir sobek ini, paling nanti dibuat jajan lagi oleh yang menerima. Namanya orang 100 setan pelit tuh, lek ngasih kan juga sombong kadang. Pak, 100.000 Pak. Jangan dipanggil Paijan kalau gak sedekah 100.000 Pak. 100.000 tapi hampir sobek. Seandainya itu terkena beberapa gesekan tangan langsung sobek, itu mending 20.000 atau 50.000 yang kinyir-kinyir. Kenapa? Karena 10 kebaikan yang akan kita terima dari satu hal yang baik itu lebih baik daripada kita sedekah barang yang jelek tapi nanti akan dibalas oleh Allah juga dengan barang jelek. Seperti ceritanya tadi Ja'far bin Khattab, dia bersedekah 4 butir telur, yang 1 busuk. Realitanya apa? Allah membalasnya dengan 30 butir telur yang bagus dan 10 butir lainnya busuk. Karena sebelumnya dia sedekah 4 butir ini, yang 3 bagus, yang 1 busuk.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pasti yang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah. Jikalau kita memberikan kebaikan dengan bagus bentuknya, bagus kualitasnya, maka akan dibalas oleh Allah juga 10 hal yang bagus, yang berkualitas. Seandainya makanan juga gitu. Kalau kita sedekahnya makanan-makanan yang sisa, semisal makanan yang hampir busuk, pasti suatu saat kita akan disedekahi oleh orang makanan yang hampir busuk. Bahkan nanti di surga juga gitu, dikasih makanan yang hampir busuk. Tapi kalau kita baik, niat sedekah makanan yang bagus, makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang bergizi, makanan yang tidak sisa, maka kita suatu saat akan diberi sedekah oleh orang makanan yang lezat, bergizi, bagus dan enak, membuat kita tersenyum dan hati kita mendoakan pada orang yang sedekah itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini juga kita ekspansikan ke hal zakat. Saya pernah mendengar namanya di interaksi masyarakat, saya pernah mendengar bincang-bincang mereka, ibu-ibu itu, dari bincang-bincang mereka, ada yang zakat itu ngawur, dalam arti tidak dengan beras pilihan, tapi dengan beras yang biasa-biasa. Jangan saudara-saudaraku, kalau kita bersedekah yang bagus, istimewa, kita berikan ke orang lain, begitu juga ekspansinya ke zakat. Kalau zakat kita itu bagus, istimewa, dari beras yang paling istimewa, maka jiwa kita juga akan diistimewakan oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah menjadi jiwa yang betul-betul bersih dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zakat itu akan berpengaruh kepada jiwa orang itu. Semisal kalau si paijah belanjanya itu zakat beras-beras yang murah, maka jiwa-jiwa yang di zakat itu juga akan kurang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kurang berkualitas di hadapan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersedekah, kita berzakat, pilihkan yang paling istimewa. Jangan kita sedekah atau berzakat itu kita pilih atau kita mengambil barang yang kita sudah tidak cinta lagi, atau kita sudah enggak mood lagi. Jadi uang yang sobek-sobek, uang yang hampir sobek, makanan yang hampir basi, pakaian yang bolong-bolong, dan beras yang tidak enak, jangan kita berikan ke orang lain, jangan kita sedekahkan ke orang lain, bahkan jangan kita zakatkan ke orang lain. Berikanlah kepada orang lain hal yang istimewa, uang yang bagus, pakaian yang bagus, makanan yang bagus, beras yang istimewa, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, hal yang istimewa juga. Dan kita akan diistimewakan oleh Allah di alam kubur setelah kita mengalami kematian, dan nanti di surga saat kita sudah dibangkitkan dari kematian. Hadanallah wa hadakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak melimpah ruah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah ruah, dan kita bisa bersedekah dengan barang-barang yang istimewa, dan kita dibalas oleh Allah dengan 10 hal-hal yang istimewa juga. Dan semoga ahli kubur saya juga ahli kubur kalian menjadi ahli kubur yang bahagia di alam kuburnya, terang luas alam kuburnya,
dan bahagia mereka tersenyum melihat kita di dunia, dan mereka jauh dari siksa-siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.